Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong juga kami semua untuk mengerti dan melakukan, taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-37 dan 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kantong anggur yang baru. Nah, bicara tentang kantong di dalam perjanjian lama atau di dalam dunia kuno, ya, kita kenal dengan sebutan kirbat. Kirbat sama dengan kantong. Biasanya kirbat, biasanya diisi air putih, ya, ataupun juga diisi dengan air susu. Dan salah satu yang diisi oleh yang akan diisi juga adalah air anggur. Seperti ayat-ayat yang baru saja kita baca. Nah, saudara-saudara, untuk mengisi air anggur ke dalam kirbat, ya, air anggur sarinya tersebut dimasukkan, ya, sehingga waktu masuk terjadi fragmentasi, ya. Jadi air anggur tersebut menghasilkan zat-zat karbon dioksida yang akan menekan kantong tersebut. Nah, sehingga kantong tersebut harus kantong yang baru, ya. Kantong tersebut dari kulit hewan binatang, ya, yang dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah kirbat, ya, itu harus yang baru, karena yang baru dia elastis. Waktu terjadi proses fragmentasi dia mengikuti elastisitasnya, mengikuti, ya, mengembang, ya, dia tidak pecah. Tetapi jika kantong yang lama yang sudah pernah dipakai, ya, untuk mengisi air anggur sebelumnya, dia sudah pernah mengalami proses fragmentasi sehingga masih ada sel-sel fragmentasi tersebut dan dia sudah mulai mengeras. Sehingga jika dimasukkan anggur yang baru, maka waktu zat karbon dioksida tersebut menekan kantong tersebut, maka kantong tersebut bisa pecah dan air anggur itu pun tumpah, saudara. Ya, pecah kantongnya, airnya pun tumpah, sia-sia semua, saudara. Apa yang perlu kita pelajari di sini, saudara? Maka yang pertama yang harus kita pelajari, apa yang dimaksud Tuhan Yesus tentang kantong anggur tersebut atau kirbat tersebut. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-32. Ayub pasal yang ke-32. Ayat yang ke-19. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Saudara, ternyata kantung atau kirbat tersebut itu digambarkan pada batin seorang manusia. Batin itu adalah hati daripada manusia itu sendiri, saudara. Sehingga, saudara, air anggur itu bicara tentang berkat Tuhan. Bapa itu adalah pengusaha pokok pohon anggur, ya. Yesus itu adalah pokoknya dan kita ranting-rantingnya. Sehingga jika kita ingin berbuah lebat, ya, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 22-23 dikatakan, selalu baru kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya, kasihnya, kasih setianya. Sehingga Tuhan ingin selalu memberikan anggur-anggur yang baru setiap hari. Setiap detik dalam kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, Tuhan ingin selalu memberikan yang baru. Berkat rumah tangga yang baru, berkat kesuksesan yang baru, ya, berkat masa depan yang baru, ya, berkat pemulihan yang baru, berkat-berkat yang selalu baru, yang terbaik Tuhan ingin siapkan kepada orang-orang percaya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah orang percaya tersebut hatinya siap menerima berkat tersebut, saudara? Saudara, ayat ini terkhusus Yesus sedang menyampaikan kepada orang-orang Kristen Judaisme, ya, orang-orang Farisi, ya, orang Farisi sedang bertanya kepada Yesus, ya, murid-murid kami, murid-murid Yohanes, ya, mereka berpuasa dan lain-lain sebagainya, tapi murid-murid kenapa tidak, saudara? Mereka mengikuti aturan-aturan daripada kitab Musa, ya, kitab Pentatuk, ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengikuti ajaran murni daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ayat ini diutamakan, ya, kepada orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi anak Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, ya. Tetapi kantungnya, hatinya masih hati yang lama, bukan kantung yang baru, sehingga Anda tidak siap ketika setiap firman Tuhan itu masuk, Anda menolak.
Sehingga berkat Tuhan yang ingin Tuhan siapkan bagi Anda, ya, begitu datang pecah, hilang saudara. Karena Anda sendiri, hati Anda sendiri yang tidak siap. Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kantung yang lama tersebut, ya, kita, ya, bisa terus menerima anggur-anggur yang baru. Nah, saudara, kirbat itu, ya, jika ingin dipakaikan kepada anggur yang baru, maka caranya supaya dia bisa tetap elastisitas, dia harus sering direndam dengan air, saudara. Dan air itu bicara tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu dapatilah air yang hidup itu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Air bicara tentang firman Tuhan, saudara. Ya, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, ya, Daud mengatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa padamu. Kita perlu menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, bersekutu dengan firman Tuhan, saudara. Ya, maka cara yang pertama supaya kirbat kita, kantung kita bisa terus dipakai, maka harus sering disirami dengan firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya sedikit bersaksi, istri saya pernah mendapat panggilan Tuhan beberapa tahun lalu dan membuat hidup saya begitu stres, berubah dan sebagainya sampai hari ini, ya, terus berjalan proses tersebut. Tuhan membuat saya semakin mengenal Tuhan. Hari ini panggilan yang sama Tuhan sedang nyatakan pada istri saya, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, ya, dia bergumul dan pada minggu ini dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya, mengambil keputusan untuk berhenti, ya. Dan apa yang terjadi banyak sekali, saudara, mungkin kami belum bisa ceritakan sekarang. Tapi salah satunya, saudara, dia dipanggil oleh salah satu atasan yang mungkin seiman dengan dia. Atasan tersebut kelihatannya memiliki segala-galanya, ya. Waktu istri saya ceritakan apa yang terjadi, dia kembali curhat tentang dirinya, ya, bahwa dia sebenarnya juga ingin mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu, tapi terikat dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan baik hari ini. Mungkin Anda sudah menjadi orang Kristen yang lama, saudara-saudara, tapi Anda belum terbebas, saudara. Tuhan ingin memberikan anggur yang baru, yang nikmat, yang baik dalam kehidupan Anda. Tapi Anda perlu bersekutu dengan firman Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, saudara. Ya, kelihatannya waktu kita melakukan firman Tuhan, nanti anakku bagaimana, ya, masa depanku bagaimana, ya, karirku bagaimana, ya, orang tuaku bagaimana, ya. Banyak pertanyaan yang tidak masuk dalam logika. Tapi saudara, apakah engkau ingin percaya bahwa firman Tuhan, air kehidupan itu, dapat menyegarkan jiwamu, menyembuhkan engkau, melepaskan engkau dari setiap keterikatan, saudara. Yang kedua, saudara, kirbat tersebut, bagaimana supaya bisa terus digunakan. Kirbat yang baru dan yang lama bedanya adalah kirbat yang baru itu selalu punya minyak, saudara, karena diambil dari kulit binatang, ya, selalu berminyak sehingga membuat dia bisa elastisitas. Yang lama sudah tidak lagi, saudara. Nah, minyak itu bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dalam Galatia pasal 5, ya, hiduplah oleh Roh supaya engkau tidak dipimpin oleh daging lagi, ya. Buah Roh sudah nyata, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain sebagainya, saudara. Sehingga waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita melihat 5 garis bodoh dan 5 garis bijak. Apa yang terjadi, saudara? Sama-sama memiliki firman, tapi tidak punya minyak, tidak punya Roh Kudus, saudara. Apa yang terjadi? Yang 5 terima, masuk dalam kerajaan kekal. Yang 5 tidak, saudara. Nah, karena itu pada hari ini, saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, terutama Anda dan saya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan lama, sudah menjadi Kristen dari kecil mungkin, hari ini firman Tuhan datang pada kita. Tuhan ingin memberikan berkat-Nya yang baru setiap hari, setiap saat pada Anda, ya. Kelihatannya, saudara, waktu kita ambil, waktu firman Tuhan itu ditaburkan, ya, sakit. Tuhan ingin engkau keluar dari pergaulan yang buruk. Tuhan ingin engkau tidak ada di tempat yang korupsi. Tuhan tidak ingin engkau bergaul, memiliki hubungan yang tidak seiman. Mungkin Tuhan ingin engkau tidak mengambil jabatan itu karena beresiko akan menjauhkan engkau dari Tuhan. Tuhan ingin membuat engkau mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu kelihatannya sakit, saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau hati Anda, kantung Anda, kirbat Anda adalah kirbat yang baru, Anda akan siap terima berkat Tuhan. Ketahuilah, proses Tuhan mungkin sakit, saudara, tapi ada berkat yang besar, ya. Roma 8:28, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Siapkan kirbat Anda, siapkan kantung Anda untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar, yang baik untuk Anda dan untuk juga saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami yang sedang bergumul Tuhan dengan kehidupan kami, dengan pergumulan hidup kami, yang terikat, yang hati mungkinnya keras, bimbang, ya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, beri keteguhan hati kami Tuhan, memiliki kantung-kantung yang baru Tuhan, yang siap dimasuki oleh anggur-anggur yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai engkau dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.